Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan dua nikmat. Yang nikmat ini selalu dilupakan manusia. Rasulullah menyampaikan, nikmatani mahmunun kasirum minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu selalu lupa, yaitu as-sihah wal fakhar. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Jadi nikmat sehat ini mahal. Mari kita jaga kesehatan kita. Kita sesuaikanlah umur kita dengan makanan kita. Kita sesuaikanlah umur kita dengan aktivitas kita. Dan kalau bisa, sisa-sisa umur kita ini banyak-banyak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasul, yang selalu dilupakan manusia itu adalah nikmat kesempatan. Mumpung ada waktu kita lapang, ya, kita gunakanlah untuk beribadah, terutama yang kita masih sehat ini. Langkahkanlah kaki kita untuk datang ke masjid. Kemudian masih sehat mata kita, ya, kita gunakanlah mata ini untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Kita rindu kepada Rasulullah, kita tidak bisa berjumpa dengan beliau. Kemudian kita rindu kepada Rasulullah, kita ingin berziarah ke makam Rasulullah, tetapi tidak bisa. Sudah 2 tahun kita tidak melaksanakan haji, dan sudah 2 tahun kita tidak bisa melaksanakan umrah. Kemarin kami mengadakan meeting Zoom bahwasanya umroh tanggal 16 sudah dibuka, 16 September ini. Tetapi untuk Indonesia belum dibolehkan masuk Saudi Arabia. Artinya kita belum bisa diundang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan, kesempatan ini kami membacakan sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang bunyinya sebagai berikut. La tazalu qadma amdin yaumal qiyamah. La tazalu qadma abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Nanti manusia itu di hari akhirat tidak dapat bergerak sedikit pun. Nanti di yaumul mahsyar itu tidak dapat bergerak sedikit pun hatta yus'ala an arba'in, kecuali dia bisa mempertanggungjawabkan 4 perkara. Yang pertama, an umruhu bima afnahu, umurnya untuk apa dia habiskan. Jadi itu yang pertama. Jadi kita ini, umur kita ini nanti kita pertanggungjawabkan. Macam saya lah, umurnya Maret besok 56 tahun. Nanti kalau saya meninggal ditanya, Hamidi, umurmu 56 ini kemana saja kamu gunakan? Jawabnya,
Saya sekolah SD, saya sekolah SMP, saya sekolah aliyah, saya kuliah, saya mengajar di pondok pesantren Babu Salam, saya di travel, saya mengabdikan diri di masjid. Tuntas masalah. Nah, itu. Tapi umpamanya tidak dapat kita pertanggungjawabkan ini, umur kita yang 60 tahun itu, karena ada kadang-kadang begini, umurnya itu dia habiskan untuk, katakanlah umpamanya, mengikutkan hawa nafsu. Ya. Kemudian dia habiskan umurnya itu berpoya-poya. Dia habiskan umurnya itu umpamanya perbuatan-perbuatan yang tak bermanfaat. Perbuatan yang tak bermanfaat itu banyak. Seperti disampaikan Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syafi'i, termasuk main catur dan main domino itu perbuatan yang tak bermanfaat. Duduk kita sehari tidak ada manfaat itu. Ya. Ustaz Somad menyampaikan juga. Manfaatnya enggak ada. Kadang azan masih memukulkan bala 6 juga kita kan. Main-mainlah, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya Pak Edi ya. Jam kita nanti malam, insyaallah habis salat Isya main badminton sampai jam 11. Nah, itu tak apa-apa lah. Kami sudah jadwalkan. Ada di Gor di Indah Megah itu. Gitar-gitar. Saya bawa nanti 9 orang lah. Nah, itu. Jadi manfaatnya nanti kan tak banyak gitu. Paling-paling ya seminggu sekali gitu. Tapi kalau tiap hari itu rasanya macam mana mempertanggungjawabkan umur kita nanti gitu. Nah ini. Jadi dijawab di sini Rasulullah SAW, ya Rasulullah ayyun nasi khairun. Ya Rasulullah, manusia yang baik itu seperti apa? Kata Rasul, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Tambah panjang umurnya, tambah baik amal ibadahnya, tambah panjang umurnya, tambah baik kelakuannya. Nah itu. Jadi ada kadang-kadang tambah panjang umurnya, ya, tambah gatal kelakuannya. Nah, ini bahaya. Ada itu. Nah, ini berbahaya. Jadi maka kata Rasulullah, manusia yang baik itu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Tambah panjang umurnya, tambah baik amal ibadahnya. Jadi itulah kalau bisa amal ibadah kita itu meningkat. Kalau sholat itu minimal kita 7 waktu. Nah itu, sholat itu minimal 7 waktu. Nah itu. Waktunya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tahajud dan duha. Kan 7 tuh. Nah, minimal itulah. Tambah sunat-sunat lain. Kalau 5 waktu dah oke-oke aja. Jadi guru kami mengajarkan usahakan minimal sholat itu 7 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud dan sholat duha. Nah, itu. Apalagi kita sudah ya pensiun-pensiun nih kan. Pak Edi kan bisa juga di waktu kerja menyempatkan kan duha kan masih bisa. Nah, apalagi Pak Epi tak sempat duha itu dah luar biasa kan. Umpama gitulah ya kan. Karena kan kita dah banyak istirahat. Tapi kata Rasulullah, ayun nasi syarrun, bagaimana manusia yang buruk itu? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang buruk itu panjang umurnya, tambah buruk kelakuannya, tambah lemah amal ibadahnya. Nah ini. Umur 58 tahun pensiun. Nah, habis 58 itu maunya kita memang sudah bersiap-siap. Nah itu, tambah baik umur kita, amal ibadah kita. Itu yang pertama. Jadi tidak nanti bisa kita kemana-mana kecuali kita mempertanggungjawabkan amal kita. Yang kedua, kamu nanti tidak bisa kemana-mana an jasadihi bima ablahu. Masa mudamu untuk apa digunakan? Kita kan ada masa muda, Pak. Untuk apa digunakan?
Itulah sekarang anak-anak muda kita habis sholat isya nongkrong cari wifi main internet. Oh ini kacau kita. Ya, itu dah rahasia umum Pak. Bukan anak saya aja, mungkin anak bapak pun begitu. Itu. Asalkan habis sholat isya itu pulang jam 11 nongkrong cari kafe. Ya kan? Sedangkan dia umpamanya mahasiswa kan yang harus belajar. Untunglah sekarang ini belum masuk kan. Karena masuknya nanti tanggal 7 gitu. Jadi ini an jasadihi dijelaskan di sini an ilmihi an jasadihi fi ma'ablahu, masa mudamu untuk apa digunakan. Jadi masa muda ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maksimalkan. Nanti sudah tua baru bersemangat tak bisa lagi. Itu. Ini. Jadi kalau umpamanya mencari ilmu waktu muda lah. Bekerja waktu muda lah. Kalau nanti waktu tuanya susah. Kalau menabung waktu muda lah. Ya kan? Karena ada begitu, kita tengok masa tuanya susah. Kenapa? Pasti dia malas masa muda. Pasti itu. Kenapa apa ini begini siklusnya? Kalau iman kita kosong, kemudian ilmu kita kosong, dompet kita kosong, itu sejalan itu Pak. Kalau umpamanya iman kosong, itu halal haram hantam. Kemudian otak kosong, ilmu tak ada. Ya kalau dua sejalan ini pasti dompet kosong. Begitu dia Pak sejalan. Maka dari itu anak-anak muda, ya kalau kita ini kan ada yang sudah terlambat, ada yang belum terlambat. Nah itu. Saya dulu diingatkan guru saya, kamu Hamidi kalau tamat aliyah ini pilih dua. Pilih sekolah atau pilih ke hutan. InsyaAllah 5 tahun sukses. Nah itu. Jadi tamat aliyah saya kuliah, alhamdulillah sarjana. Suksesnya sarjana. Ada kawan saya, dia pergi ke hutan. Ya, 5 tahun berbuah sawitnya. Sukses dia. Ada yang 4 hektar, 5 hektar. Orang tu kaya-kaya di hutan. Kita alhamdulillah kalau pulang menceramahi mereka. Itu. Itu masa muda itu. Memang kita tentukan sekarang. Kemudian yang ketiga, an ilmihi maza amila bihi, ilmu ilmunya dalam hal apa ia amalkan. Ini. Ilmu kita ini kan berilmu masing-masing ini. Apakah kita amalkan? Bukan harus ilmu agama. Kalau saya ilmunya agama, tentu saya amalkan agama ini untuk ceramah, untuk memberikan pencerdasan. Ada ilmunya kelistrikan. Jangan mati sampai itu. Kalau ada listrik mati di sini, tengok aja Pak. Ada yang bagian ekonomi. Bagaimana meningkatkan ekonomi? Ada umpamanya orang perbankan. Bagaimana menyalurkan dana untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Dan ilmu ini banyak. Jadi, ini ditanya nanti ilmumu ada, tapi kamu gunakan untuk apa? Ya, kalau standar itu biasa itu Pak Albert. Standar itu kan sholat, itu tidak perlu, tidak ditanya-tanya itu. Itu lain nanti babnya itu. Kita kan masing-masing punya disiplin ilmu ini. Tapi kalau kita diam-diamkan ilmu kita gitu. Nah, itulah banyak sekarang ini, maaf kita, sarjana pengangguran. Tamat UIN 1000 tahun, tamat UIR 1000 tahun, tamat UMRI 1000 tahun, umpamanya. Ya sarjana untuk Riau ini paling tidak 6000 tahun. Jadi kalau kita pergi ke Dapnaker, banyak yang daftar jadi pengangguran. Kenapa pengangguran? Kan itu tadi, ilmunya nggak digunakannya. Jadi ilmu ini harus kita gunakan. Apa skill kita, apa keterampilan kita, tonjolkan itu. Jadi kalau nak itu nanti akan susah kita mempertanggungjawabkannya. Kamu sekolah sudah dibiayai orang tua, diantar mulai TK, diantar mulai SD, diantar SMP, diantar SMA, kuliah dibiayai. Kok enggak ada manfaat ilmunya gitu.
Kemana ilmu itu? Kan tak kasihan kita kan? Nah, Allah tidak akan diam, nanti akan pasti mempertanyakan itu. Kemudian yang terakhir, an malihi an min aina tasabat wa aina ampaqahu. Hartamu kamu dapatkan dari mana dan kamu gunakan untuk apa? Jadi harta ini dua pertanyaan. Ya, min aina tasabat wa aina ampaqahu. Harta kamu dapatkan dari mana, kamu gunakan untuk apa? Saya ada pernah teraspirasi dalam buku Durratan Nasihin dijelaskan, ada orang kaya di akhir hidupnya dia kumpulkan anak istrinya. Wahai anak istriku, saya ini nanti tak lama mati karena saya dah tua. Mau ndak kamu menemani aku di dalam kubur selama 40 hari 40 malam. Kubur kita itu digali sama, tapi kamu tidur di samping saya itu, agak dibesarkan kuburnya. Tapi dia bisa hidup, ada udaranya gitu. Tapi ditemani kalau nanti lapar keluar makan. Nah, tapi 40 hari 40 malam. Satu pun anaknya enggak mau. Nah, itu. Kalau sudah mati kita rupanya anak enggak mau lagi nengok yang menemani. Akhirnya diumumkan ke masyarakat, siapa yang mau menemani si fulan meninggal nanti 40 hari 40 malam di kuburnya, maka setengah dari hartanya diberikan. Setengah dari hartanya diberikan. Kalau hartanya itu umpamanya 10 miliar, 5 miliar untuk yang menemani 40 hari 40 malam. Nah, itu. Kemudian nampaklah pengumuman itu oleh orang miskin. Orang miskin itu kerjanya mengambil kayu ke hutan. Nah, itu. Mengambil kayu ke hutan dengan sebilah kampak. Nah, ini. Jadi kata istrinya, kita ini susah bang, ambillah proyek ini gitu ya. Ya kan? Kita ini susah, ambillah proyek ini gitu ya. Boleh? Jadi datanglah orang miskin tadi yang tukang kayu, katanya saya nanti sanggup kalau bapak itu meninggal saya bisa menemani, tapi saya tak mati kan? Kata begitu, tidak, kamu menemani karena kuburnya dibesarkan. Jadi singkat cerita meninggallah bapak itu ya. Kemudian kontrak pun berjalan, setengah hartanya nanti dibagikan kepada bapak itu dan keluarganya. Kemudian dia menemani dalam kubur 40 hari 40 malam. Kemudian begitu dikuburkan, dia pun menemani. Kalau malam dia kan tidur, dia mimpi datang nungkar nangkir. Nah ini kemudian udah 40 hari datang nungkar nangkir. Datang nungkar nangkir, ini cerita dalam buku itu. Datang nungkar nangkir, wahai bapak yang tukang kayu, wahai bapak, kerjaan bapak apa? Saya tukang ambil kayu. Bapak mengambil kayu itu pakai apa? Pakai kampak. Tak ada yang lain. Pakai singso? Tidak. Tak ada. Nah, pakai kampak aja. Kemudian datang malaikat ditanya, kampak itu bapak dapatkan dari mana? Saya dapatkan itu pusaka dari ayah dan keturunan kami. Kan bapak waktu itu ada abang 7 orang. Kok bapak bisa dapat? Yang lain kok tak dapat? Kok harta pusaka sebuah kampak ini, kok bapak yang dapat kok jatuh? Payah menjawabnya, Pak. Nah itu. Itu tak terjawab itu. Tak terjawab lagi. Bapak kan ada abang 7 orang. Kok jatuh sebilah kampak ini kepada bapak? Kenapa tak ke 6 yang lain? Artinya sudah menyerobot sebahagian harta pusaka dari keluarganya. Sebilah kampak. Payah bertanggungjawabkan, Pak. Udah. Satu hari pertanyaan. Malam kelanjutnya nanti, waktu tertidur lagi, datang lagi malaikat. Kemudian kampak ini bapak buat untuk apa? Untuk menebang kayu ke hutan. Nah, jadi kata malaikat, kayu
siapa yang bapak tebang? Kayu yang ada di hutan. Tak mungkin tak ada punya. Itu. Hati-hati orang menambah hutan. Nanti setiap batang itu ditanya. Itu. Kayu siapa yang bapak tebang dengan kampak ini? Berapa batang jumlahnya? Bisa jawab. Saya gunakan kampak ini selama 25 tahun. Menebang kayu bakar ke hutan. Tak bisa dijawab berapa batang ditebang kayu selama 25 tahun. Nah itu. Jadi tak bisa dijawab, kemudian ditanya lagi. Setelah itu bapak ambil kayunya, bapak jual. Kemana bapak gunakan harta itu? Saya jual, uangnya halal. Saya kasih anak istri. Baik. Karena harta itu kadang-kadang penggunaannya ada 4. Harta itu harta dapat dari yang halal, digunakan untuk yang halal bagus. Ada dapat dari yang halal, digunakan untuk maksiat. Na'udzubillah min zalik. Dari gaji dibelikan narkoba. Na'udzubillah min zalik. Dari gaji dibelikan umpamanya untuk main-main perempuan. Na'udzubillah min zalik. Nah ini. Yang kedua, yang ketiga, hartanya dapat dari yang haram, digunakan untuk kebaikan. Umpamanya dia menang togel, disumbangkan ke masjid. Tak ada guna. Menang togel tahu bapak kan? Menang judi, umpamanya dapat duit dia dari yang haram, pergi dia haji, pergi dia umrah, disumbangkan untuk masjid, tidak ada manfaat. Jadi apalagi dia dapatkan dari yang haram, dia gunakan untuk yang haram. Na'udzubillah min zalik. Ditanya, wahai bapak, kata malaikat, setelah dijual, hasil kayu itu digunakan untuk apa? Untuk menyukupi kebutuhan anak dan istriku. Kalau tidak bisa dijawab, maka datanglah yang namanya nungkar, yang dapatnya namanya nangkir. Itulah kita namanya nanti mendapatkan azab kubur. Nah, jadi kita nanti Pak mempertanggungjawabkan kerja kita itu, kalau di dunia kita lepas. Tapi kalau di kubur kita tidak bisa lepas. Di yaumil mahsyar kita tidak lepas. Maka dari itu hati-hati kita hidup di dunia ini. Sebentar. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Darul Aman yang Allah muliakan, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah dan apa yang sampaikan ini untuk iktibar kita semua. Dan saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.